Annyeong, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Di episode pertama dibuka dengan diadakannya Festival Seni Cheong-a. Rona, Eunbyul, Sukyung, dan anak-anak lainnya mengikuti festival itu dengan menampilkan suara terbaik mereka. Chon Seo-jin sebagai Direktur Cheong-a mengumumkan siapa penyanyi terbaik di Festival Seni Cheong-a yang ke-28. Chon Seo-jin pun membuka amplop dan bersiap mengumumkannya. Saat akan mengumumkannya, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita. Ternyata seorang wanita berbaju putih jatuh terguling dari tangga. Semua orang yang ada di dalam gedung berhamburan keluar. Wanita yang terjatuh itu berlumuran darah dan terdapat luka dan benda yang menancap di kepalanya. Namun layar berganti ke 4 bulan yang lalu di New York, menceritakan Chon Seo-jin sedang mengadakan beberapa konser di New York. Dia bernyanyi dengan penuh gairah dan terlihat sangat begitu menikmatinya. Seusai konser, Chon Seo-jin terlihat mabuk. Ketika akan menuju kamarnya, Chon Seo-jin terjatuh dan tangan seseorang meraih tubuhnya. Ternyata dia adalah mantan suaminya Ha Yeon-chul. Ha Yeon-chul mengantarkan Chon Seo-jin ke kamarnya. Akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Sepertinya Jo Dante mengetahui apa yang sudah dilakukan Ha Yeon-chul dan Chon Seo-jin dari laporan pengawalnya. Saat Chon Seo-jin meninggalkan kamar, beberapa orang masuk ke kamar dan tiba-tiba memukul Ha Yeon-chul dan membawanya. Dia disiksa, dipukuli, lalu tubuhnya dilemparkan ke dalam air. Chon Seo-jin tiba di Korea. Saat masuk ke dalam rumahnya, ada sebuah bingkisan kado, lalu Chon Seo-jin membukanya. Ternyata itu adalah foto duka kematian dirinya yang bertuliskan "Matilah". Chon Seo-jin bergegas menemui Jo Dante dan mengatakan orang yang sudah mengirim teror itu adalah Oh Hyun-yi. Namun Jo Dante mencoba menenangkan Chon Seo-jin. Eunbyul kembali ke sekolah. Dia menjadi ratu dan diagung-agungkan oleh anak-anak yang lain. Tiba-tiba berita pertunangan Jo Dante dan Chon Seo-jin mencuat di media dan menjadi pembicaraan anak-anak di sekolah. Sukyung terlihat kesal atas berita pertunangan ayahnya. Namun Eunbyul terlihat bersemangat dan menyeringai pada Sukyung dan berkata dia sangat menantikannya, dan itu membuat Sukyung semakin marah. Di sisi lain, terlihat Bae Rona dengan seragam sekolah yang berbeda. Dia masih menjadi bahan pembicaraan dan perundungan teman-temannya karena terkait kasus ibunya. Jo Dante dan Chon Seo-jin mengadakan makan malam bersama anak-anak mereka. Namun Sukyung terlihat begitu tidak menyukainya. Dia lalu pergi begitu saja. Melihat itu Chon Seo-jin begitu tampak kesal, lalu dia mencoba berbicara pada Sukyung untuk tidak bertingkah seperti itu karena itu bukan hanya sekedar pernikahan namun juga untuk kemajuan bisnis mereka. Sukyung semakin marah saat Seo-jin menyinggung ibunya yang sudah meninggal. Saat masuk ke dalam ruangan, Seo-jin melihat tulisan berupa teror dan baju merah yang disobek-sobek. Saat Seo-jin berusaha menurunkan tulisan itu, terlihat kaki seseorang yang sedang mengawasi Seo-jin. Seo-jin panik dan menyuruh Jo Dante untuk memeriksa siapa orang yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Seo-jin mengira itu kesalahan Jo Dante selama ini selalu mengusik hidup Rona, sehingga menjadikan Oh Hyun-yi semakin terganggu dan terus menteror Chon Seo-jin. Mendengar hal itu, Jo Dante menyuruh Mrs. Yang untuk mengurus Bae Rona. Lalu Mrs. Yang menemui Rona dan mengancam Rona untuk memberitahu di mana keberadaan ibunya sekarang. Ternyata selama ini Jenny selalu memberi makanan pada Rona tanpa sepengetahuannya. Namun Jenny ketahuan oleh anak-anak Hera Palace. Selama ini dia selalu membantu Rona dan Sukyung marah. Eunbyul mengancam akan menangguhkan hasil ujiannya pada guru Maduki. Ternyata yang selama ini menteror Seo-jin adalah pembantu Jo Dante, Mrs. Yang. Dia masih terobsesi pada Jo Dante sehingga membenci Chon Seo-jin. Perbuatannya itu diketahui oleh Chon Seo-jin. Chon Seo-jin menyuruhnya untuk pergi meninggalkan penthouse dan Jo Dante. Namun tiba-tiba Mrs. Yang menjadi seperti gila dan balik mengancam Chon Seo-jin.
Dia mengatakan Chon So-jin lah yang harus pergi dari Jo Dan-tae karena selama 20 tahun dialah yang sudah bersama Jo Dan-tae. Chon So-jin kaget mendengar pengakuan Mrs. Yang, lalu Jo Dan-tae datang dan mendengar hal itu. Kemudian anak buah Jo Dan-tae mengusir Mrs. Yang. Ternyata sebelumnya Jo Dan-tae sudah mencurigai Mrs. Yang. Jo Dan-tae bersama anggota Hera Palace lainnya mempersiapkan acara untuk melamar Chon So-jin. Chon So-jin begitu terkejut dan terlihat bahagia. Terlebih saat Jo Dan-tae muncul berlutut di hadapan Chon So-jin dan memberikan sebuah cincin. Tepat pada saat akan menyematkan cincin, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Jo Dan-tae atas tuduhan pembunuhan kematian Suryon. Chon So-jin begitu panik dan bertanya siapa yang sudah melaporkan Jo Dan-tae. Polisi pun menjawab Mrs. Yang pembantu Jo Dan-tae lah yang sudah melaporkannya. Namun, Mrs. Yang ditemukan tewas di rumahnya. Diduga dia telah meracuni dirinya sendiri. Di sana terdapat beberapa foto Jo Dan-tae dengan Chon So-jin. Mrs. Yang juga meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa Jo Dan-tae lah yang sudah membunuh Suryon dan dia meminta maaf pada Oh Hyun-yi. Jo Dan-tae tidak mempercayai bahwa Mrs. Yang meracuni dirinya sendiri dan mengatakan Mrs. Yang tidak akan punya nyali untuk menghancurkan Jo Dan-tae. Dia yakin semua itu dilakukan oleh Oh Hyun-yi. Tiba-tiba Chon So-jin melihat Oh Hyun-yi ada di kantor polisi itu. Kemudian Chon So-jin berteriak dan menyerang Oh Hyun-yi. Jo Dan-tae mengatakan bahwa Oh Hyun-yi sudah membunuh Mrs. Yang. Ternyata setelah bersembunyi dan menjadi buronan, dia akhirnya menyerahkan diri. Ketika dilakukan investigasi, Oh Hyun-yi mengaku tidak membunuh Suryon. Dan kini Jo Dan-tae menjadikan Mrs. Yang sebagai pelaku pembunuhan Sim Suryon. Jo Dan-tae melakukan itu agar dia terbebas dari tuduhan. Namun keputusannya itu membuat Chon So-jin marah karena Oh Hyun-yi akan bebas dari tuduhan. Mendengar berita bahwa Oh Hyun-yi dinyatakan tidak bersalah, Bae-rona bergegas pergi ke kantor polisi untuk bertemu ibunya. Setelah 1 tahun Oh Hyun-yi menjadi buronan, akhirnya Rona dan Oh Hyun-yi bertemu dan kembali bersama. Di kilasan ingatan Oh Hyun-yi, ternyata selama ini dia selalu mengikuti Bae-rona. Rona pergi untuk menemui seseorang, ternyata rumah yang dia datangi adalah rumah Mrs. Yang. Mrs. Yang lalu menarik Rona dan mencekiknya. Tiba-tiba Oh Hyun-yi datang menyelamatkan Rona tanpa sepengetahuan Rona. Mrs. Yang lalu menyerang Oh Hyun-yi dan tak disangka tiba-tiba Logan Lee muncul membantu dan menyelamatkan Oh Hyun-yi. Melihat itu Mrs. Yang ketakutan lalu dia meminum beberapa obat. Logan Lee mencoba menghalangi Mrs. Yang namun dia terlanjur meminumnya. Melihat Mrs. Yang mati, Logan Lee memerintahkan Oh Hyun-yi untuk menyerahkan diri pada polisi dan meminta investigasi silang Mrs. Yang. Dan ternyata Logan Lee lah yang telah membuat catatan itu. Jo Dan-tae dan Chon So-jin mendengar bahwa Oh Hyun-yi dan Bae-rona telah meninggalkan Korea dan pergi ke luar negeri. Mendengar hal itu membuat mereka hidup tenang. Layar berganti menceritakan 3 bulan kemudian, akhirnya pesta pertunangan Jo Dan-tae dan Chon So-jin digelar dengan meriah, tanpa banyak orang menghadiri acara pertunangan itu. Chon So-jin tampak anggun dengan gaun pengantin yang berwarna putih. Jo Dan-tae dan Chon So-jin disambut dengan meriah, namun di tengah-tengah acara tiba-tiba sebuah helikopter datang dan membuat pesta pernikahan itu hancur berantakan. Siapakah yang membuat kekacauan itu? Seseorang turun dari helikopter, dia ternyata Ha Yeon-chul bersama Oh Hyun-yi. Kedatangan Ha Yeon-chul membuat semua orang terkejut, terlebih Chon So-jin. Dan yang lebih terkejut lagi, Ha Yeon-chul memperkenalkan Oh Hyun-yi sebagai istrinya. Makin menarik saja kan guys ceritanya? Saksikan kelanjutan ceritanya di Penthouse Season 2 episode 2. Thanks for watching, bye-bye.